Yo guys, baik lagi bersama gua Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Wah, Asik guys. gila abis featuring ya. Habis featuring sama Oza. Oza Rangkuti, podcast kesel aja. Playnya paling banyak tuh. Iya. Dalam satu hari playnya paling banyak. Wah, berarti mecahin rekor ya. Mecahin rekor coy. Berarti sukses nih kita Apa? untuk Misinya. numpang. Oh iya dong, Iya. numpang pansos kan. Bener. Pansos tuh kepanjangannya apa sih? Panjat sosial Panjat ya? sosial. Sebenarnya mah ya Oza ya gak ngerti-ngerti banget konspirasi. Iya, Ya, memang. kita buat pansos doang aja. Lah kan memang. Iya. Kayaknya semua orang pendengar kita juga tahu kok. Tahu ya. Tahu. Iya, Bang Oza. Jadi sebenarnya nggak spesial amat Bang Oza. Iya, Cuma kita memang. pengen pansos aja ini. Iya. Lu tuh konspirasinya juga masih mediocre Bang sebenarnya Bang. Gila, gak tau terima kasih Bang konspirasi ngopi. Emang. Enggak, tapi Anjing emang. dalam in everything ya kita respect sama Bang Oza. Oh lah. ya Jong, jelas dong. Meskipun dia sudah besar gitu kan, tetap dia memanfaatkan podcast kecil untuk promosi. Iya. Jadi di semua lini ya. Semua Nggak lini. mandang mau gede mau kecil, pokoknya gue promo aja. Promo. Iya. Ya nggak apa-apa Sikat. juga, Nggak bagus. Nggak apa-apa lah. Dan kita harus admire itu gitu. Yes. Kita harus seperti dia. Yes. Artinya- Shout out to Bang Oza lah ya. Yoi. Nah, ini untuk podcaster gede lain lah. Featuring lah sama konspirasi ngopi. Masa kalah sama Oza Rangkuti? Nggak usah jauh-jauh, sama ini dulu aja. Siapa? Sastra S dulu aja. Sastra siapa tuh? Anjing. Bangsa temennya Oza anjing. Oh, I see. Sastra Silalahi. Iya. Bang Sastra, tolong meskipun lu nggak terlalu terkenal nggak apa-apa lah, kita mau featuring ya. Tar kita kontak. Kita minta nomornya sama Bang Oza aja. Kita minta Bang Oza ya. featuring. Kayaknya kita udah di blok deh sama Bang Oza. Anjing. Oke, tapi kemarin seru banget ya. Yoi. Mungkin buat orang-orang yang belum dengar bisa langsung check out lah. Ya. Bisa langsung cekidot di Noise, Spotify. Yes. Itu ada rekaman kita sama Bang Oza. Yoi. Meskipun ada beberapa orang yang komplain, kok konspirasi ngopi suaranya kecil, Oza rada gede. Oh enggak, itu karena kita lagi ngeteknya tuh di bulan, Bre, pakai Apollo. Pakai Apollo Oh, ya. oh. Ya memang jarak jauh. Pakai roket gitu. Ah. Jadi ya suaranya kayak mantul-mantul gitu. Ya, tapi so far kita cukup puas lah ya Oh, dengan hasil, dan Bang Oza sumpah seru banget. Once again, thanks to Bang Oza. Ya, terima kasih Bang Oza. Woo. Oke, Chen. Karena kita mau bahas apa nih? Ya, karena kan gini kan, kemarin kan kita juga bahas sama Bang Oza tuh tentang Ahmad Dhani kan. Ahmad Dhani. Nah, Ahmad Dhani tuh demen Queen. Queen. Iya kan, demen Oke, Queen kan? iya, Bukan benar. demen lagu Malaysia kan? Bukan. Iya. Sejak kapan dia suka lagu Malaysia? Itu ininya, klonnya kayaknya. Klonnya. Iya, kalau Ahmad Dhani yang asli doyannya Queen. Queen ya. Gitu. Kita berarti mau bahas Queen nih. Iya, kita mau bahas Queen dan judul lagunya itu, dan kebetulan ini segmennya sotoin lirik ya. Sotin lirik ya. Jadi kita mau ngesotoin lirik lagu Queen yang Bohemian Rhapsody. Anjing. Oh, coy. Bohemian Rhapsody. Iya. Wah, gila sih itu. Itu menurut gua ya, bukan one of the best song in history, Ya. tapi the best song in history. The best. The best. Parah, kacau. Even band favorit gua bukan Queen ya. Gua suka Queen tapi band favorit gua bukan Queen, tapi kalau lo tanya lagu terbaik sepanjang sejarah, gak ada lain Bohemian Rhapsody. Yes. For me personally ya. Iya. Oke, nah makanya kan ini seru banget kan pembahasannya gitu. Coba kita kulik dan kita bahas di sini bareng-bareng di Oke. dari sudut pandang konspirasi ngopi. Sudut pandang anak nongkrong. Anak nongkrong. Di saat dimana-mana anak nongkrong itu tidak mengetahui kedalaman lirik Bohemian Rhapsody, di sini kita bahas. Kita kuliti lah. Kita kuliti ya. Iya. Oke, buat kalian teman ngopi yang penasaran ya isi dari Bohemian Rhapsody, kan kalian kalau terjemahin liriknya nggak mungkin paham. Kalian bahasa Indonesia aja nggak bagus, gimana bahasa Inggris? Enggak, karena gini mungkin interpretasi orang kan beda-beda. Interpretasi. Apa? Interpretasi. Interpretasi. Iya. Ya gitu dah. Interpretasi orang kan beda-beda. Beda. Iya kan. Jadi ya udah, ini kan dari sudut pandang yang lebih apa ya namanya, lebih expert gitu. Lebih pinter lah. Iya, lebih Iya. anjing sombong banget, sombong.
Bangsat pen Tapi gua. kita tidak menggunakan astral projection manggil Freddie Oh Mercury nggak ya? usah, nggak Nggak ya? usah, nggak perlu. Iya. Itu dari sudut pandang kita aja langsung, Oke. nggak mesti kita manggil orangnya langsung gitu kan. Nggak Udah- perlu nih ya. Iya, udah 5 menit bre, langsung bre masuk. Bre. Langsung sikat ya? Iya, langsung masuk. Oke. Buat teman ngopi, seruput dulu kopinya baru langsung dengerin. Pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok. cocok logi. Wah, Ulang, sama lagi. Ulang. Jelek nggak enak. Pertajam analisa lo. Perkuat dengan cocok logi. Bohemian Rhapsody, lagu yang dirilis tahun 1975 oleh Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, and Roger alias Queen, yang akhirnya mampu menggemparkan dunia, bre. Karena waktu itu belum ada musik dan lagu yang sebagus ini. Even Bukan- Expert Today belum ada. Bukan bagus ya, maksudnya kalau bagus itu kan relatif gitu kan, sesuai perspektif masing-masing gitu. Cuman kalau untuk tingkat kerumitan, ini lagu rumit anjir. Iya kan? Ini bener-bener seniman. Seniman coy, dari segi vokal, dari segi musik. Maksud gue, chord yang misalnya nih di keyboard chordnya apa, gitarnya apa gitu. Yes. Iya kan? Kayak Yes. gitu loh, kayak kompleks banget, kompleksitasnya tinggi gitu loh. Aransemennya gila. Iya. Dan mungkin kalau gue bisa bilang ini adalah eksperimen dan formula dari Freddie Mercury yang paling berhasil sih menurut gue. Yang paling berhasil ya. Karena kan sebenarnya kalau lu mau dengerin musik-musik mereka emang rata-rata gitu kan, mainnya eksperimental semua gitu kan. Cuman yang paling works dan bisa Ya bisa diterima lah. diterima gitu sama masyarakat ya ini gitu. Bohemian Rhapsody ya. Itu aja setengah mampus lu nerimanya. Bener gak? Awal-awal Bener. nggak mungkin lu pasti bisa nerima gitu aja kan? Ya, lagunya berat, men. Berat kan? Lagunya berat. Iya, tapi ketika lu udah anjing gini lagi maksudnya, wah anjir langsung seneng lu sama lagunya, langsung lu kulik banget gitu Iya, kan. gila sih. Kacau. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan ya, gua sempet nonton film ya. Judulnya Bohemian Rhapsody. Ya. Itu film tentang perjalanan hidup Freddie Mercury bersama Queen. Oke. Dari awal dia meniti karir bukan sebagai personil band, Mhm. hanya sebagai penonton, Oke. sampai akhirnya dia dipilih untuk menjadi vokalis Queen. I see. Gue juga sempat nonton lagunya lagi. Apa filmnya? Gue sempat nonton filmnya juga dan gue sangat mengadmire yang jadi Freddie Mercury-nya tuh. Yang memerankan anjir total, Pak. Gila. Dan Mirip itu banget. mirip banget kan? Dan lu lihat pas dia udah jadi, anjing itu latihannya kayak apa anjir? Hah? Satu ya, nih kalau dari segi fisik ya, dia harus nyamain fisik dong otomatis. Ya, berat badan dan sebagainya. Berat badan dan wajah segala macam. Oke lah, itu masih bisa di CGI gitu ya. Cuman maksud gua mimik dan apa namanya ekspresi tubuh itu kan susah, men. Yes. Dan lu bisa bayangin ya, dia ngulang-ngulangi video klip atau video live performnya si Queen itu, gila satu hari tuh bisa berulang-ulang ya kan. Yeah. Dalam satu hari tuh lu tontonin, lu perhatiin anjing gua harus begini, gua harus begini, gua harus begini. Pasti more than 100 times gak sih? Anjir, iyalah. Dan itu yang gue sangat respect sama aktor-aktor seperti ini yang maksudnya totalitasnya gokil gitu. Gokil. Shout out tuh Rami Malek ya. Rami Malek namanya. Gokil. Oke, kita lanjut. Hmm. Ya, jadi Freddie Mercury ketika dia diterima oleh band Queen, ternyata Freddie berhasil mereformasi band itu sendiri. Yang Masih. tadinya band itu hanya laku di kampus, Iya. di gigs-gigs kecil, Oh. sampai akhirnya bisa terkenal, bro. Iya. Itu berkat Freddie. Karena Freddie. melalui lagu-lagu yang ditulis oleh Freddie. Iya, berarti seingat gua si Freddie ini belum masuk dan emang udah ada Queen-nya dulu kan? Udah ada, Vokalisnya bukan dia? bukan dia. Oke. Sampai akhirnya Cuman band gigs biasa iya, di bar-bar gitu kan? di bar-bar gitu. Ya terkenal di event-event kampus lah, Ya, di ya, bar ya. segala macem. Sampai akhirnya si Freddie join, he wrote a song, dan lagunya banyak yang meledak. Oke. Gokil. Sampai akhirnya dia mereformasi lagi industri musik dengan ngebuat lagu Bohemian Rhapsody. Jadi ketika dia buat Bohemian Rhapsody, di situ ya mungkin sebagai personil Queen yang lain kayak Brian May,
Roger, John itu seperti kayak ya udah gue nurut karena apa yang dilakukan Freddy it works, berhasil. Iya. Tapi setelah mereka merecord, wah recordingnya tuh gila men. Even ketika mereka ngambil vokal nada tinggi, di situ gue inget drummernya Queen tuh si Roger disuruh ngambil tuh. Yang Galileo. Iya. Suara tinggi tuh. Iya. Si Roger disuruh ngambil, udah ngambil tinggi, kata si Freddy, higher. Anjir. Tinggi lagi, higher. Iya. Tinggi lagi, higher. Perfeksionis ya si Freddy ini Freddy ya. perfeksionis. Sampai si Roger ngomong, anjing lo mau setinggi apa? Sampai kesel ya. Oh, sampai kesel si Roger. dari yang maksud ini kan lagi ngetek gitu kan, maksudnya anjing sampai kesel ya. Kesel bre digituin bre. Karena gini ya, buat perspektif teman-teman di luar sana, jadi recording itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Recording musik ya. Maksudnya kalau kita sebagai band gitu, kita udah ngebayangin ya, kita udah ngekonsep apa yang nanti kita mau record gitu. Tapi nyatanya ketika implementasi nggak semudah itu. Yes. Yang satu, yang paling utama tuh ya nomor satu itu pressure. Yang entah dari mana tiba-tiba muncul aja tuh pressure gitu. Padahal sebenarnya lu kayaknya waktu latihan nggak ada pressure ya, gitu. Bisa keluar gitu ya. Iya. Maksudnya bisa luwes aja gitu. Tapi pas lu record, anjing toto kayak ngeblank, terus kayak yang pressure gitu. Dan lu bayangin kalau misalnya lu ngeteknya tuh bisa kayak dalam satu hari itu cuman ngetek satu vokal doang anjing. Iya kan? Katakanlah si drummer itu diulang-ulang itu dari pagi sampai malam, ketemu malam bre itu. Iya, itu udah pasti diulang-ulang, bro. Iya, apalagi kan si Freddy ini kan juga orangnya gitu kan. Perfeksionis. Nggak mau gue kalau belum sesuai sama yang gue mau nih, nggak mau ulang loh, nggak mau tahu gue. Agree. Kayak berantem deh bre. Iya sih. Pastilah. Cuman si drummer itu nggak, karena kan dia nggak punya gambaran itu di dalam pikirannya kan. Dia hanya anjing lu ngapain sih? Oh, udah ini gue kan udah ngetek berapa kali. Bener. Masa lu nyuruh gue berulang-ulang kayak gini? Karena dia nggak ngerti maksudnya. Tapi ketika pas udah jadi, pas didengar, oh ini maksudnya gitu kali ya. Iya, pasti begitu. Cuma somehow memang deep down in their heart ya, di masing-masing personil Queen, they trust Freddy. Benar. Gitu. Bareng lagi they trust ya. Iya. Karena sama ya bre. Emang dia sosok seniman. Seniman itu kan out of the box bre. Artinya melakukan segala sesuatu tapi dengan point of view lain gitu loh, dari perspektif sisi lain gitu loh. Jadi emang seorang artis, seorang seniman gitu, nggak sembarangan gitu. Jadi misalnya nih yang lumrahnya orang tuh nyanyi tuh dengan metode A gitu, dia pakai metode Z. Yes. Dan fun fact-nya lagi, Freddie Mercury penyanyi yang nggak pernah fals, bro. Oh ya? Nggak pernah. Seriously? Yes. Sama sekali. Itu ada datanya atau gimana maksudnya? Ya itu di filmnya pun disebutin. Oh. Di filmnya disebutin, dan Freddy ngomong, gue memang nggak bisa nyanyi fals. Anjing. Cuma Freddy ngomong kenapa dia nggak bisa nyanyi fals, karena bentuk mulutnya kalau dia ngomong. Ada hubungannya ya? Ya gue ngerti ya, apakah itu ada hubungannya atau memang iya. Kalau lu lanjutin ini body shaming ntar. Lanjut. Lanjut. Oke, setelah selesai proses take ya. Selesai proses take, all of the personil itu mereka bangga dan puas sama Bohemian Rhapsody ini. Dengan Bohemian Rhapsody. Oke, ini konteksnya berarti kita udah ngomong di lagu Bohemian Rhapsody ini ya. Bohemian Rhapsody. Tapi sampai setelah diajukan ke labelnya kayak ngomong, ngapain anjing? Benar. Jangan ini jadi single, gua nggak mau. Iya. Mendingan lagunya si Roger tuh, gua lupa lagunya Roger yang apa ya. Dia bilang udah lagunya Roger aja tuh yang dijadiin single. Tapi Queen kompak, gak, gua mau ini. Oke. I want this. Si Freddy ya, yang gontok banget ya. All ya. Satu kata jadi all personil Queen, meskipun si bagian label yang ngomong lagu Roger aja yang jadi single, nggak mau. All Queen nggak mau, dia mau nggak Bohemian Rhapsody. Karena mungkin mereka ngerasa effort yang udah dikeluarin tuh udah gila bre. Dan kayaknya gue udah total banget anjing. Bahasanya nih ya, yang biasanya gue tuh kayak ngeluarin effort tuh 80%. Di sini gue 1000% anjing. Kalau sampai nggak kepilih anjing nih label, bener gak? Yes. Iya kan? Yes. Anjing lu, mas, gue tuh udah ngeluarin effort ini terlepas dari kualitas ya. Karena kan kalau mau ngomong kualitas kan berarti akan diukur ke pendengar. Benar. Artinya pendengar suka atau enggak gitu. Mereka udah nggak mikirin itu anjing. Ya. Mereka cuma mikirin anjing lah, effort gue udah gila di sini dan gue yakin ini pasti meledak
Ya. gitu. Jadi based on faith. Ya gak sih? Bener. Gitu. Somehow kan pasti mereka juga ngerasa anjing ini pasti pecah sih, gitu loh. Bener. Dan- Bener. Ya. Dan realnya, wow. Ya. Bohemian Rhapsody menjadi lagu paling Epic. epic sepanjang Gitar- sejarah. Ya, dan di sekitar akhir tahun 60-an itu emang udah epic banget sampai hari ini bahkan gitu. 70-an. Hah? 70-an, 75 dia rilisnya. Oke. Tapi terciptanya sekitar 60-an. Iya. Jadi diciptainnya sebenarnya jauh sebelum Iya, mereka iya. ngetek. Itu kata kompas.com. Itu kata kemas.com. Oke, sebelum kita mau ke liriknya, lo mau menyampaikan fakta-fakta terkait Bohemian Rhapsody ya? Oke, bentar, gue cari dulu. Cari deh. Kompas.com. 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 Nah, ini Bre, beberapa fakta menarik tentang Bohemian Rhapsody ini. Nah, dikatakan dilansir dari kompas.com, Bohemian Rhapsody penuh dengan bahasa imajinatif dan merupakan bukti bakat Freddie sebagai penulis lagu. Freddie adalah orang yang sangat kompleks, sembrono, dan lucu di permukaan, tetapi dia menyembunyikan rasa tidak aman dan masalah dalam menyesuaikan hidupnya dengan masa kecilnya. Ini katanya si May nih, Brian May. Dia tidak pernah menjelaskan liriknya, tapi saya pikir dia memasukkan banyak dirinya ke dalam lagu itu, gitu tambahnya. Oke. Nah, terus ini juga dilansir juga nih dari kompas.com nih. Dikatakan bahwa Freddie tampil dengan semangat yang nyata, overdubbing suaranya sampai terdengar seperti paduan suara. Jadi dengan kata-kata Mamma Mia misalnya di dalam lagu itu, Galileo dan Figaro memantul naik turun oktav. Jadi dia ngambil banyak sampel nada gitu loh buat disatuin di dalam rekaman itu gitu loh. Itu ya. Dan dulu kan rekamannya bukan rekaman digital anjir. Iya. Ngabisin berapa reels itu dia. Bener gak? Banyak banget pasti. Iya kan? Bener. Belum salahnya. Yes. Belum salah-salahnya. Anjir ini orang perfeksionis banget coy. Gitu. Silakan, ada gak lo tambahan? Iya, jadi fun fact lagi terkait lagu Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody ini di-tag menggunakan piano yang sama dengan lagu Hey Jude. Iya. Ya. Jadi ketika Paul McCartney record Hey Jude, Freddie gunain piano yang sama. Mereka satu label apa gimana sih? Gua nggak paham satu label Oke, atau enggak. oke. Tapi intinya Freddie gunain pianonya yang dipakai Paul. Kebetulan aja sebenarnya ya. Nggak kebetulan, emang sengaja. Oh si Freddie yang admire Beatles. Freddie. Iyalah, Beatles itu kan tetap universal lah, Bro. Blueprintnya. Ah. Oke. Bisa itu lo mau band apapun ya Pasti. arahnya Iya, Beatles. kiblatnya lah udah. Kiblatnya Beatles. Oh, emang sengaja nih sama Freddie nih. Emang sengaja gitu. Oke. Nah, gue sepakat dengan yang tadi lo omongin, yang Brian May bilang bahwa Freddie itu orangnya kompleks. Ya. Gitu loh. Jadi dia memang terlihat ceria, terlihat fun di luar. Ya. Tapi dalamnya wah gila, men. Asli coy. Gila. Menurut gua semua seniman gitu sih. Semua seniman ya? Jadi katakanlah misalnya kita ngomongnya konteksnya stand up comedian gitu. Lu lihat dia lucu, dalamnya hancur anjir. Dan apa namanya? Yang dibangun di dalam komedinya itu kan tragedi dia. It's tragedy ya. Tragedi, Bre. Tragedi yang jadi komedi. Ya menurut gua semua seniman seperti itu, Bre. Mereka mengangkat hal-hal yang udah jadi nih, yang udah mateng materinya gitu. Tapi emang aslinya di dalam pikiran mereka, di dalam hatinya mereka juga emang pahit hidupnya, Bre. Oke. Gitu. I see. Dan bisa dibilang konstruksi imajinasinya mereka tuh sangat detail dan apa ya, out of the box gitu, Bre. Yes. Jadi hal-hal yang nggak kepikiran sama orang gitu loh, kayak gitu. Dan itu berhasil dituangkan sama dia di dalam Bohemian Rhapsody ini. Yang gue bisa bilang ini kan sebenarnya kayak abstrak banget ya, dari segi arti lagunya sendiri gitu loh. Ya menurut gue dari arti lagu, aransemen, ya, vokal dan sebagainya, anjing ini bener-bener ekspresi terliar yang bisa diutarakan Anjing. seorang manusia. Kayak Rocky Gerung loh. Rocky Gerung. Kayaknya Rocky Gerung abis dengerin Bohemian Rhapsody, anjing gue pertama kali nih ngerasain orgasm. Even bahkan si Rocky Gerung kan mengomentari Dewa admire Queen. Ya udah, jelas kan patternnya kan. Oke. Gitu. Daripada lama-lama kita langsung masuk ke lirik ya, brother. Siap. Langsung Chen. Langsung ya.
nggak perlu gua nadain lah ya. Perlu aja, nggak apa-apa dikit-dikit. Nggak copyright. Oh, copyright ya? Nggak tahu gue juga. Makanya biar aman nggak usah lah. Iya, nah, masa. Intronya, is this the real life? Is this just a fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Wow. To me. Anjing. Menurut lo gimana artinya? Masih abstrak di sini, Bre. Ini masih abstrak banget. Ini kan karena opening kan jatuhnya kan. Opening dari lirik ini sendiri gitu. Struktur dari lagu ini sendiri gitu. Lebih kepada ini dia mau ngebawa si pendengar itu ke dalam dimensi pikirannya si Freddy. Jadi dia berusaha menarik pendengar itu ke dalam dimensi pikiran dia. Karena kan hook di awal kan itu kan. Orang tuh mau dengerin lagu itu, ini hooknya gitu loh di awal kayak gitu. Dan kalau gue bilang very dark man. Dari segi lirik ini dark banget anjing. Dan ini tuh kayak yang gloomy banget coy. Nih lu tadi kita denger ya, dia bilang is this the real life? Is this just a fantasy? Tanda tanya loh. Dia menanyakan, anjir nih gue di dalam gue di dunia nyata atau fantasy sih sebenarnya yang gue alami nih gitu. Dan gue ngerti maksudnya itu konteksnya hidup, Bre. As a whole hidup gitu ya. Dia bicara tentang hidupnya gitu. Caught in a landslide kayak apa sih, kayak mungkin interpretasinya tuh kayak perosotan yang gak ada habisnya gitu. Ya kan? Terus no escape from reality. Dia gak punya pelarian dari kehidupan nyata dia yang pahit menurut gue kayak gitu. Open your eyes, look up the skies and see. Lihat ke langit-langit dan lihatlah bahwa anjing gue cuman bocah miskin gitu loh. I need no sympathy gitu. Karena menurut gue ya Bre, ini kalau kita ngomong di masyarakat ya, society ya, sebenarnya Bre, orang-orang yang berada di bahasanya tuh kalangan menengah ke bawah, mereka nggak butuh simpati anjir. Ngerti gak lo? Yeah. Kayak beberapa nih, misalnya kayak di Twitter gitu, orang-orang SJW itu kan muncul untuk membela orang-orang ini secara hak mereka gitu. Artinya, lu jangan kayak gitu lu. Dia kan juga biar gimana pun dia manusia. Lah orang miskin kagak butuh itu anjing. Butuhnya apa? Duit anjing. Kagak butuh simpati. Iya dong. Yeah. Kayak gitu. Dan dia kayaknya fed up Bre sama society yang cuman ngasih simpati doang tapi nggak ada action buat dia. Ngerti gak? Iya. Jadi ya no action talk only aja. Kayak SJW pada umumnya, maksudnya kan ngomong doang kan. Bener, tapi nggak ada aksi lah ya. Nggak ada aksi coy. Iya kan, semua orang bisa bicara gitu. Tapi apa yang lu lakuin buat ngebantuin dia? Bener gak? Bener. Bapak ini kasihan nih jualan gini. Ngomong doang anjing lu. Orang mau lu turun lu beli ya gak? Gitu. Kalau menurut gue sih ya, di lirik ini anjing ini debat lagi. Iya. Sumpah ini debat. Jadi dia kayak mau ngasih tahu tuh kayak the eksistensi of human being is just nothing bro. Gue nangkepnya tuh kayak dia ngomong, ini hidup nyata gak sih atau ini cuma fantasi gitu kan. Terus dia bilang because I'm easy come, gue tuh gampang datang dan gampang pergi gitu loh. Terus dia ngomong kayak anyway the wind blows, doesn't really matter. It doesn't really matter bro. Jadi everything is doesn't really matter. Doesn't really matter, sama apa yang diucapkan di pengkhotbah bro. Benar. Apapun yang terjadi di bawah matahari adalah kesia-siaan. Jadi dia kayak ngomong eksistensi of manusia tuh gak ada artinya. Menurut gue gini ya Bre, ini kalau konteksnya seniman ya, gue ngomong seniman. Menurut gue seniman itu sudah mencapai, kan bijaksana itu kan bisa lu ukur ketika dia itu udah terlepas dari hal-hal duniawi Bre. Bener gak? Bener. Nah seniman tuh udah mencapai titik itu gitu loh. Yang dimana ketika orang tuh masih ngomong harta tahta dan jabatan dan masih berkutat dengan hal tersebut, dia udah beyond. Iya. Dia udah di luar itu. Karena tujuannya udah bukan itu. Bener. Dan lebih besar lagi. Bahkan bisa dibilang ranahnya tuh mungkin udah kosmos. Iya. Anjing ya, contoh ya, mempertanyakan Saturnus atau apa. Itu kan
something yang nggak society pikirkan kan. Iya, iya. Buat apa anjing lo mikirin kayak Yes. gitu. Nah tapi Bikin kaya juga enggak iya gitu. kan. Tapi cara mereka berpikir, cara mereka melihat dunia udah nggak sampai di titik itu lagi. Bener. Kayak gitu loh. Nah ya gua rasa itu lumrah ya memang di seniman-seniman. Mereka tuh apa ya bahasanya Bre? Kalau di dalam dunia bisnis tuh lu sering bilang istilahnya tuh helicopter view. Ya, Mereka melihatnya dari sisi itu. mereka bahkan di atasnya. Iya. Bener. Jadi beyond, udah mempertanyakan tentang eksistensi hidup, udah mempertanyakan afterlife, ya kan? Yes. Yang sebenarnya nggak ada, Gak ada untungnya untuk lo hidup di dunia. Iya, Gitu kan. iya. Nah, itu sama seperti state yang terjadi sama si Salomo ketika dia tua. Tapi itu lu harus pahami ya, itu konteksnya ketika dia udah tua. Lah ini Freddie Mercury umur berapa anjing waktu itu? Iya. Nah tapi rata-rata seniman mereka nggak ada batasan umur itu. Jadi artinya mereka menempuh dan menyampai titik itu tanpa ada tolak ukur umur, nggak ada coy gitu. Gila. Jadi ya gokil sih, emang seniman gitu. Kita lanjut ya. Lanjut. Di sini liriknya, Mama just killed a man, put again his head, Hah? pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and throw it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, Carry on. carry on as if nothing really matters. Anjir. Ini pengkhotbah banget gak sih, coy? Kayak yang hidup ini tuh semua sia-sia gitu loh. Iya men. Nothing really matter sebenarnya. Wow. Lu mau di atas, lu mau di bawah, nggak ada Gak ada artinya nggak men. ada artinya, coy. Lu tuh cuman debu-debu kosmik yang nggak ada apa-apanya gitu loh, dibanding matahari yang sebesar itu gitu loh. Dan di lirik ini dia state, Mama, I just kill a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Ini siapa sih yang dia bunuh? Ntar ya, gue nangkap dulu nih. Sebenarnya ini mungkin harusnya ada I ya, mungkin ya di dalam liriknya. Karena kan ini liriknya tulisannya Mama, koma, terus just kill a man. Iya. Ini mungkin maksudnya dia ya. Dia yang ngebunuh. Harusnya kan. Hmm. Oke. Kalau gua nangkapnya, dia Ntar bunuh gue dirinya sendiri anjing. pengen jawab itu tapi ya udah ya. Iya. Benar. Dia ngebunuh dirinya sendiri terus. Ya udah gitu loh. Jadi kayak lu tuh kayak gini loh. Lu ngebayangin ya, lu dengan pemikiran gila lu, Ya. yang lu udah gak kuat, otak lu mau meledak, anjing gua mati, bang. And you born again with something new. Oke. Kalau gua ngelihatnya seperti itu ya. Oke. Ya. Mama just killed a man. Iya, sebenarnya kalau gue lihat sih di sini belum ada konteks dia untuk bangkit ya. Artinya bangkit dari itu kan bisa dibilang keterpurukan ya, Bre. Ya. Artinya reborn-nya tuh belum ada tuh di sini tuh di dalam lirik ini. Gua nggak tahu ntar di lirik-lirik selanjutnya. Ntar kita akan mengarah ke sana ya. Coba kita lihat gitu. Tapi yang jelas kalau lu bilang tadi dia membunuh dirinya sendiri, benar. Karena somehow ya, Bre. Beberapa ya sekali lagi ini tuh gue selalu ngomongin tuh konteksnya seniman gitu. Entah kenapa ya. Karena kan memang ini kan si Freddy itu kan sosok seniman gitu iya. kan. Kalau gua mau ngelihat konteksnya secara keseluruhan, kebanyakan seniman memang membunuh dirinya sendiri, Bre, untuk menjadi, mereka kan berusaha untuk menjadi karakter yang mereka ingin bangun, Bre. Bener. Nah, mereka membunuh dirinya sendiri dulu Untuk membangun karakter itu. Yes, kayak gitu. Jadi esensi dia hidup di dunia ini tuh sebenarnya nggak. Jadi keakuannya tuh dimatiin. Paham gak lo, Bre? Aktor contoh ya. Itu udah paling clear lah. Seorang Vino mau jadi yang di Realita Cinta Rock and Roll tuh kan dimatiin dulu Vinonya. Paham nggak? Bener. Itu yang paling gampang lu lihat. Iya. Tapi pun di musik, di seni lukis sekalipun juga seperti itu. Jadi Yes. seniman itu bukan harus, tapi memang punya sense of meniadakan dirinya. Meniadakan, misalnya nih, gua Vincent as a seniman gitu. Gua harus matiin Vincent gua harus jadi orang lain. Ya. Yang mau gua coba ungkapkan di situ gitu. Iya, seperti itu. Ya, Seperti itu yang gue maksud tadi dari Oke. artinya dia membunuhnya ya. Jadi kayak Oh. udah lu nggak akan bisa ngelihat the old Freddy. Yes, I die.
I Die, iya. Iya. Oke. Lanjut ya. Ah, sama ini bre, gue sorry nih, gue baru keinget. Ini sama kayak ini gak sih? Aldi Taher. Wow. Ya nggak? Aldi Taher. Iya nggak? Iya. You don't see the old Aldi Taher kan? Yes. Yang ada di MTV dulu kan? Yes. Yang pola pikir masyarakat tuh kan ketika nonton dia itu kan anjing nih keren banget ya orang Keren anjing. banget. Anjing gue pengen lagi jadi dia. Wow. Yang sekarang apa? Dimatiin kan? Jadi Aldi Taher. freak, jadi Loh, freak. Iya. Tapi that's seniman. That's the real fucking seniman. Iya coy. Aldi Taher. Bener seniman. Makanya gue kadang-kadang kayak yang gue nggak bisa benci orang ini. Bener. Gue hanya melihat dia sebagai seniman anjing. Jika ada hal-hal juga yang bisa lo benci dari dia, men. Gini, kecuali dia menjatuhkan seseorang ya, artinya atau merugikan orang lain kan enggak. Enggak lah. Siapa yang dirugikan sekarang? Iya kan? Ya kan kebanyakan gitu, Bre. Kalau misalnya lu lihat di Twitter, di IG, orang-orang banyak menghujat dia, apaan sih nggak jelas kayak gini. Lah, anjing gue bisa ngomong gini ya. Masih lebih mulia dia anjing dibanding tikus-tikus rakyat yang makan duit rakyat. Bener gak coy? Quotes ya. Dia halal anjing. Iyalah. Halal gak? Halal. Siapa yang dijatuhin? Dirinya sendiri yang dia jatuhin, Yes. bukan orang lain. Dan itu sah-sah aja. Rasa aja. Tidak ada yang dirugikan. Terhibur gak? Terhibur lah, men. Terhibur. Gila, Seniman gila. coy. Meskipun kita nggak tahu apa yang ada dalam Benar. pengorbanan yang udah dilakukan ya. Masih auto tuh Aldi Taher lah, keren. Gila sih. Ya kita nggak tahu ya apa yang dia alamin, jatuh bangunnya dia seperti apa. Tapi ketika dia lagi nggak di depan kamera, mengimpersonate apa yang dia mau tunjukkan ke masyarakat gitu. Dan gue dapet testimoni itu dari Pras Teguh. Gue kan nonton konten Pras Teguh kan. Pras Teguh ya. Sorry Panji. Itu di Noise. Oke. Jadi ada kontennya Panji. Oh, Aldi Taher udah masuk Noise berarti? Bukan, jadi gini, si Panji cerita dulu ketemu sama si Aldi Taher. Dia bilang gini, ini testimoni dari si Panji ya. Gue denger dari si Panji yang podcast dia yang di Noise tuh. Dia bilang gini, jadi pas nggak ada kamera di dalam suatu ruang tunggu artis gitu loh. Jadi orang biasa aja, Bre. Ngobrol sama Panji kayak ya kayak orang biasa. Normal ya. Orang normal. Terus tiba-tiba out of nowhere ada orang TV-nya tuh masuk, jeder gitu, langsung berubah. Langsung kayak, wah gua harus masuk partai dua partai gitu. Langsung jadi kayak gitu. Berarti kan apa? Iya coy. Jadi iya gokil sih. Pengorbanan seorang bapak untuk popok anak. Yo coy, bener lagi gitu. Anjir, gua respect sih sama doi gitu. Terlepas apapun itu lah, lu mau bilang dia bego atau apa ya, tapi that's seniman. Yeah. Itu yang dilakukan seniman gitu loh. Yes. Lanjut bre. Liriknya, too late my time has come, sends shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, oh, anyway the wind blows, I don't wanna die. Sometimes I wish I never been born at all. Ini despair banget gak sih? Wow. Kayak ke penyesalan yang dalam akan eksistensinya dia. Artinya sebenarnya gue buat apa sih gue hidup gitu loh? Ya nggak sih? Kayak yang gue ngapain sih sampai dilahirin ke dunia ini gini, sampai di situ bre. Yang sebenarnya kita juga nggak tahu apa yang dialamin gitu bre. Mungkin gak sih karena dia memilih untuk menjadi bisex at the end. Karena gini loh, ketika orang ngomong Freddy adalah gay, gue akan bukan ngedeklar itu, gue akan nolak itu. Karena Freddy bukan gay. Kenapa? Dia suka sama cewek bro. Iya, jadi dia suka sama perempuan namanya Mary Austin. Oh gitu. Iya, itu perempuan yang dia buatin lagu Love of My Life. Oh, Love of My Life. Love of My Life. Anjing keren banget ya. Love of My Life. Nah itu Freddy buat untuk si Mary Austin men. Sampai sebelum akhirnya dia memutuskan untuk selingkuh dengan cowok. Anjing ngeri sih. Gua gak tahu ya apakah sebenarnya jauh sebelum dia terkenal dia memang sudah ada perasaan suka sama cowok, atau memang dia baru tertarik setelah dia berkecimpung dalam dunia industri. Tapi intinya itu menghancurkan dia lah bro. Maksudnya apa yang menghancurkan dia? Ya ketika dia suka sama laki men. Oh,
Ya itu yang ngancurin hidupnya dia. Dia Iya. sampai kena AIDS, bre. Ya, oke. Ya walaupun kita nggak apa ya, nggak mendukung hal itu, cuman Iya. maksudnya kita coba mengerti ya. Kita coba mengerti dari sudut pandang dia seperti sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh. Ya kan? Menurut lu gimana deh? Maksudnya kenapa dia bisa jadi seperti itu? Apakah dari sisi naluri dia sebagai manusia memang seperti itu, atau memang sebenarnya ada pilihan, Bre? Ada pilihan. That's why tadi ketika kita bahas di lirik sih ya, coba tadi kita lihat liriknya. Kita bahas tadi di lirik, dia bilang too late, my time has come. Shiver down my spine, body's aching all the time. Goodbye everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Nah, mungkin gue bisa ngartiin dari gotta leave you all behind and face the truth. Dia tuh kayak ngerasa sebenarnya dia punya pilihan, either dia mau stick untuk menjadi normal, Iya. atau dia ya udah ngikutin hasrat seksualnya gitu loh. Dan dia kalah di situ karena dia bilang gue harus ninggalin lo semua dan menghadapi kenyataan, dan kenyataan gue adalah gue gay. Di situ dia kalah. Sebenarnya ketika dia saat itu ditempatkan di surrounding yang baik ya, lingkungan yang baik, lo ngobrol sama orang yang memang bisa ngasih lo masukan. Gini deh, dia nggak ngumpul sama LGBT, udah gitu Ya, aja lah. Itu Ya. bisa bener bro. Bisa bener. Karena kan sebenarnya environment shape you, bener gak? Yes. Ya Iya makanya kan? di situ dia nge-state lagi bahwa gua nggak mau mati, I don't wanna die. Sometimes wish I never been born at all. Jadi dia kayak ngerasa anjing gue hidup kayak gini banget ya. Ya. Gue hidup semenyakitkan ini. Yang padahal sebenarnya ini konteksnya LGBT itu ya. Iya. Enggak, maksudnya dia punya opsi sebenarnya, tapi dia udah nyemplung di situ. Yes. Udah terlalu jauh, Bre. Udah terlalu jauh. Kalau kalaupun dia mau balik lagi, katakanlah dia udah terlalu jauh, dia mau balik lagi. Tapi ntar gue jadi sepi. Ya. Karena rata-rata seniman industri takut dengan kesepian, Bre. Mereka itu takut dengan kesepian. Artinya gini, lu ngelihat dia popular, fame, rich, tapi dalam hatinya kesepian, anjir. Ya. Ya enggak? Ya. Dan gini Dan ya, ditambah maksudnya- parahnya itu dengan ceweknya itu kan, maksudnya kenapa sih ceweknya, maksudnya kenapa dia nggak diterima atau gimana sih? Oh enggak dong. Kenapa Justru ceweknya sayang sama dia bro. Lah terus Mary Austin itu seseorang yang sangat sayang dengan Freddie. harusnya mereka married kan, harusnya kan? Udah tunangan, udah mau merit. Oke. Dan Freddie selingkuh sama cowok. Di situ yang ngancurin hati Mary. Oh. Dan setelahnya bahkan Mary itu masih support Freddie. Mary masih nonton Freddie ketika manggung. Tapi stop sampai di sini. Artinya kita hanya as a ya udah friend aja udah. Iya. Anjir. Dan Mary Austin di situ akhirnya udah nemuin pasangan hidup dan menikah. Oh. Tapi Freddie pun state sampai di akhir, Love of my life. you are the love of my life. Karena dia satu-satunya orang yang support Freddie, dan Freddie cinta banget sebenarnya sama dia. Jadi intinya ketika dia bilang sometimes we say never born idol, man, it's not Freddie, man. Bukan cuma Freddie, sorry ya. Gue bisa bilang 50% or more than 50% dari orang yang Society. menjadi gay Oh. di umur 40-50 mereka akan nyesel. Oh, mereka akan merasa seperti itu. Ya, mereka akan kesepian, bro. Ya. Hancur. Ya, iya sih. setuju Jadi gua. buat teman-teman ya yang ada kecenderungan sosial ke arah sana, wake up anjing. sebelum terlalu jauh. Sebelum terlalu jauh. Sorry wake ya, ini dari segi ini kita ngomongnya dampak di masa depan. up. Dampak di masa depan. Hubungan lu dengan masyarakat itu kalau di zaman sekarang ya itu aja pasti bakal rusak. Ya enggak? Satu. Belum lagi fisik loh. Ya. Sorry ya. HIV, Wow. bla 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 ya kan, penyakit Ngeri, ini, ngeri. penyakit itu. Maksud gua yang cewek sama cowok aja bisa kena. Gimana yang emang bukan colokannya? Iya. Ngerti gak lu? Anjing. Colokannya bukan, maksud gue gini, Type C sama USB biasa kan beda, coy. Jangan dipaksa, hancur lah. Listrik aja konslet anjing, gimana badan, iya kan? Ya Gitu. udah gitu gini, Bre. Gue tuh pernah nonton kesaksian lah dari orang-orang yang mereka at the end of the day mereka tobat di usia 50-an, mereka kembali ke jalur yang benar gitu ya. Untung gak mati. Ya. Dan lu tahu kenapa mereka tobat gitu ya? Salah satunya hancur, men. Mereka entah di secara fisik, secara mental. Lu pikir mereka bahagia? Enggak, anjing. ya. Oh. They don't happy at all.
Iya sih. Mereka nggak bahagia, mereka Ya, hancur. terus aneh ya. Itu kan paradoks namanya, Bre. Artinya ya lu nggak bagian ngapain lu jalanin kan gitu, coy. Iya, Sebenarnya kan lu cuma ngejar kesenangan sesaat. atau mungkin bisa jadi dia mau ngebangun image di masyarakat. Oh, mungkin dengan gue seperti ini gue bisa diterima di masyarakat. Mereka berpikir seperti itu nggak sih? Atau gimana? I don't know sih, gua nggak Gue tahu. bener-bener nggak ngerti deh jalan pikirannya gitu loh maksudnya. Bre. Mungkin Jadi, gini makanya ya. gue mencoba mengerti gitu, Bre. Iya, iya. Gitu Mungkin ada yang membuat image seperti itu dan ada juga memang yang terlahir dan dia sulit untuk menyukai lawan jenis tuh ada sih memang. Tapi balik lagi ya itu adalah cobaan lu. That's your trial. Iya. Bisa nggak sih lu pilih untuk lu tetap on the right path? Bisa. Dan gini, ini malah jadi panjang nih ngomongin masalah ini. Tapi maksudnya ini relate sama si keadaannya Freddy gitu loh. Makanya ini mumpung ada kesempatan kita bahas gitu kan. Maksudnya sebenarnya kan mereka kan mereka punya pilihan gitu kan. Kalau kebanyakan yang terjadi itu ketika mereka terjadi seperti itu gitu, katakanlah mereka jadi LGBT bla bla bla, mereka biasanya menyalahkan keadaan tuh dalam artian gini, trauma masa lalu. Sorry ya, maksudnya mereka mengalami pelecehan seksual misalnya gitu, entah dari misalnya cowok sama cowok gitu. Misalnya di masa lalu ada orang tua laki-laki yang seperti itu kepada dia. Terus hanya dengan sebatas itu mereka menjustifikasi hal yang mereka lakukan di masa depan. Makanya gue bisa begini gitu. Bahasanya gini, Bre, kasarnya, gue kenapa sih bisa jadi gay gitu? Ya karena gue dulu kena pelecehan seksual. Gitu aja, sebatas itu. Dan yang gue nggak ngertinya, apakah mereka nggak punya opsi? Gitu loh, Bre. Iya. Iya nggak sih? Iya. Itu sama seperti orang miskin ketika mereka meninggal dalam keadaan miskin dan mereka bilang ya gue terakhir dari keluarga miskin. It's the same menurut gue. Ya, oh. Jadi at the end of the day you have option. Dan satu hal, ketika orang ngomong hidup gak adil, ya memang gak adil bangsat. Hidup itu tidak adil. Kalau adil mah lu bakal ngelihat Messi sama Messi di satu lapangan yang sama. Ya, Nggak seru, coy. gak seru. Lu bakal ngelihat nonton bola nih, Cristiano Ronaldo lawan Cristiano Ronaldo, apa serunya? Skillnya sama-sama gitu Iya, kan. sama. Ya, hidup itu gak adil. Sekarang balik lagi buat teman-teman ngopi ya, kita mau ngasih insight lah. Hidup itu memang gak adil. Gue sepakat. Iya. Gue sepakat. Menurut gue hidup itu tidak adil. Dan apakah yang harus lo lakukan? Apakah lo harus menangis dan menangisi ketidakadilan itu? Enggak, men. Wake up. Fight for your life. Ya. Lu punya Tuhan, lu percaya Tuhan, pray to your God. Abis itu usaha. Usaha. Gitu. Iya, sebenarnya kan pilihannya cuma 2. Rebahan. Iya enggak? Bangun, Ya. kerja. Gitulah, gitu kan. Kerja kalau kata Pak Jokowi. Iya gitu. Lanjut kali ya, Bre. Lanjut. Masuk ke verse 3. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very very frightening me. Galileo, Figaro Magnifico. But I'm just a poor boy, nobody loves me. Oke. Lanjut lagi deh. Lanjut. He's just a poor boy from poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Oke. Wow. Sampai Sampai di di Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Oke. Bahas, Bre. Oke. Kalau yang gua tangkep di sini ya, Sorry, ini tuh part paling legend dari lagu ini enggak sih? iya, Iya kan? iya. Iya. Karena di sini dimasukin perpaduan suara yang dari do kemana lah. Iya. Yang cuma Freddy yang bisa ngelakuin ini. Iya. Dan ya maksudnya kan yang lain juga ngisi kan suaranya Ngisi, di sini kan. ngisi. Dengan directionnya si Freddie Mercury. Iya. Gokil sih. Gua kalau yang gue lihat di sini ya kayak I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango. Ini banyak arti yang gua nggak tahu. Tapi kalau yang gua tangkap adalah di sini bener-bener perdebatan di kepala Freddy, bro. Even mungkin dia kayak ngelihat. Berkecamuk gitu di dalam dirinya gitu. Iya, dia kayak ngelihat dan ngedenger
Thunderbolt and Lightning yang nakutin dia. Very very frightening me. Dan di situ muncul Galileo. Oke. Wow, itu gila men. Dia kayak lu udah iya. anjing apa nih gitu loh. Mungkin iya. efek obat atau Iya, apa ya. Oh ya, waktu itu kan 70s nggak sih? Ya 70s. 70s kan? Ya LSD kan di mana-mana, Bre. Masih lagi tinggi ya. Iya, LSD dan yang kayak ya much ecstasy, ya gitu-gitulah. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya ini tuh kompleks, Bre. Masalahnya tuh kompleks. Kompleks. Jadi udah mental juga. Karena dia ngerasa kayaknya mental gue bisa diobatin dengan hal-hal inilah, LSD lah, bla bla bla, kayak gitu-gitu. Yang sebenarnya memperkeruh suasana aja sebenarnya. Bukan itu sesaat sembuh. Tapi mungkin bahasa pemakai tuh ketika lu basian, lu bakal balik di state yang lebih parah. Yes. Gitu loh. Jadi udah nyampur, Bre, udah di luar nalar, di luar nurul gitu, Bre. Gitu. Dan ya ini halusinasi itu terjadi di dalam pikirannya gitu. Bahkan emang dia berkecamuk gitu. Jadi bukannya memperbaiki kondisi mental health-nya dia, tapi malah kayak dirinya sendiri, bahkan menghakimi dirinya sendiri, Bre. Gitu loh. Yang kayak gila ya. Wah, makin parah, makin hancur gitu loh. Gitu sih. Dan di situ lanjutannya ini menurut gue yang lebih gila lagi sih, karena di sini dia ngomong spare him his life from this monstrosity. Monstrosity ya. Iya. Terus easy come easy go, will you let me go? Disaut. Bismillah, no, we will not let you go. Oke. Ada yang ngomong let him go. Lanjut lagi, Bismillah, we will not let you go. Let him go. We will not let you go. Let him go gitu ya. We will not let you go. Ngerti gak? Jadi kayak paham. di saat ada pikiran yang bilang udah biarin dia pergi, jangan biarin dia pergi, jangan biarin dia pergi. Gini sih, kita coba masuk ke dalam dimensi pikirannya si Freddy. Ya. Kalau yang gue lihat di sini, gue membayangkan sebagai dia itu adalah terdakwa yang mau dihukum mati. Oke. Jadi lu bayangkan ya, setnya itu lagi di masa-masa medieval, di zaman pertengahan gitu, di mana terdakwa yang mau digantung diri aja gitu. Bukan gantung diri, sorry, mau digantung, hukuman gantung itu loh, hukuman gantung. Nah, di situ di dalam pikirannya itu seperti itu, proyeksi pikiran itu seperti itu. Jadi yang tadi kalau dibilang dia membunuh dirinya sendiri, sebenarnya itu dia lagi di dalam fase menuju kematiannya, menuju kematian karakternya, Bre. Wow. Gitu. Nah, disitulah tiba-tiba muncul di dalam proyeksi pikirannya, muncul figur-figur ini yang dia kenal di dalam yang dia pelajari lah gitu. Misalnya dia mungkin terobsesi juga gitu sama Galileo gitu kan, yang mengatakan bahwa bumi itu bulat gitu, yang ketika dulu tuh orang bilang bumi itu datar gitu kan. Oh, mengerikan ya. Iya dan di sini tuh kayak yang apa ya? Sebenarnya tuh dia nggak menemukan jawaban pasti, dan kayak ini tuh lagi terombang-ambing gitu. Jadi banyak banget referensi di otaknya tuh yang kayak dia minta pertolongan sama siapa, dia bingung kayak gitu. Even kalau lu mau lihat di sini kan dia bilang ada liriknya itu kan Bismillah gitu kan. Yes. Nah itu udah menyangkut dengan faith. Yeah. Artinya anjing, gue udah sedark ini, gue mau minta tolong sama siapa anjing gitu loh. Kayak yang minta tolong sama Galileo, mentok gitu loh. Galileo sendiri kan dihukum kan? Itu dia tuh hubungannya itu tuh. Bisa jadi hubungannya itu gitu. Ya kita coba untuk mengerti si Freddy ini loh gitu. Apa sih sebenarnya yang mau diungkapkan? Tapi yang gue lihat di sini adalah ini adalah fase di mana karakter dia sedang dalam on the way menuju kematian. Kayak gitu. Di mana karakter itu ya itu setnya lagi mau digantung aja gitu. Hukuman gantung itu gitu. Hukuman gantung itu ya. Kayak gitu. Nah, makanya dia di sini juga langsung sampai tadi Galileo, dari Galileo ke Tuhan, dari Tuhan ke iblis, Beelzebub, coy. Iya. Ke iblis. Makanya dia ngomong Beelzebub has a devil put aside for me. Iya. Jadi maksudnya si Beelzebub nih menaruh iblis di sampingnya dia kan? Dan di dalam dirinya, di dalam diri. Aside. Iya. Secara harafiah aside itu kan di samping, tapi di dalam dirinya dia ngerasa tuh kayak si iblis itu ada di dalam, dimensinya ada di dalam diri dia juga gitu loh. Jadi ini tuh kayak dia tuh lagi mencari-cari sumbu dari segala ketidakberesan hidupnya,
dia mencoba mencari penyebab-penyebab eksternal. Yang sebenarnya dia juga nyari jawabannya, dia nggak ngerti. Iya. Gitu. Makanya dia mempertanyakan itu sampai ke iblis, ke Galileo. Yang kalau Galileo kan identiknya kan saintifik kan. Yang gue lihat di sini tuh sebenarnya ini lebih kayak karakter mentok aja. Bingung mau anjing gue mesti kayak gimana sih keluar dari jurang terdalam ini gitu loh, Bre. Gitu. Lanjut, Bre. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini seperti reliefnya dia nih. Jadi di sini dia kayak udah berhasil gitu kan. Makanya dari aransemen musiknya pun sama nih kayak So you think you can stone me and spit my eye gitu kan. Nah, so you think you can love me and leave me to die. Oh baby, can't do this to me baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Oh. Jadi di sini adalah fase di mana dia akhirnya berdamai, break free lah ya. Iya. Break free dari jurang segala itu. Stress out lah tuh. Dari jurang itu gitu. Akhirnya dia udah nggak tahu ya menemukan solusi atau enggak, tapi yang jelas kayaknya dia ngerasa anjing lah, kayaknya gua nggak bisa gini-gini mulu gitu. Gua harus bangkit kali gitu kan. Biar gimana pun kan apapun hidup itu harus dijalani, anjing. Benar. Bijak banget gue ya, anjing. Hidup ini adalah kesempatan. Yoi coy. Enggak, kadang-kadang kan kita hanya melihat porsi negatifnya tanpa lu ngelihat itu kan kayak sisi dua koin yang berbeda kan gitu. Benar. Lu cuma ngelihat negatif side-nya doang, lu nggak lihat positif side-nya gitu. Dan you focus on the negative side. Ya. Terkadang gini ya, terkadang banyak orang tuh menganggap masalah di diri mereka tuh udah yang terbesar lah. Ya. Justru mereka fokus on the problem dan mereka tuh kayak anjing gue harus mati, udah gak ada jalan keluar gitu loh. Padahal kalau mereka lihat keluar, di situ tuh banyak orang ternyata yang mengalami hal serupa, yang lebih parah. Iya. Dan but they survive. Iya. Tapi mereka bisa bertahan. Sebenarnya gimana caranya? Nah ini kalau di dalam agama kita ya, di sini diajarkan bahwa you look at the Jesus. Oke, di Kristen. Ya, lu lihat ke Tuhan. Lu lihat ke Tuhan. Bahkan di situ Yesus pun sendiri bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu angkutlah kuku. Oh iya. Kuku ini ringan. Kuku ini berat ringan. gitu loh. Iya. Jadi ketika lu fokus sama Jesusnya, bukan fokus sama masalahnya. Wow, masalah itu lu gak gede anjing. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Enggak. Makanya gue bilang, makanya tadi gue setuju sama lu. Dia ini berada di dalam lingkaran yang emang toksik. Ya. Jadi dia nggak bisa reflect ke luar karena maksudnya gini, lu ngumpul sama orang toksik, lu curhat sama orang toksik itu, apa yang terjadi? Ya makin toksik hidup lo. Makin toksik kan? Makin toksik. Nggak ada solusi kan? No, there is no solution. Lu mau ngeluarin sesuatu yang negatif di diri lo ke orang tersebut yang toksik. Solusi dari dia apa? Lebih toksik lagi. Nambahin ketoksikan itu. Iya kan, negativity-nya makin nambah kan? Bener. Jadi negatif ketemu negatif, coy. Wow. Nah dia nggak nemuin sosok atau role lah yang berada di sekelilingnya itu yang bisa membantu dia. Yang sebenarnya sesimpel gini, Bre. Oke lah, lu kan banyak duit, psikolog lah minimal. Tapi kan itu psikolog adalah pihak kesekian yang nggak bisa lu trust, nggak bisa lu percaya gitu. Tapi harusnya memang ya itu, ini jauh dari Tuhan. Iya, benar. At the end of the day sebenarnya kita adalah manusia, kita adalah makhluk yang diciptakan. Kemana sih kita harus lari ketika kita sakit? Ya orang yang menciptakan kita. Yes. Sama dong seperti orang nih, misalnya Toyota ngeluarin mobil Toyota Innova. Toyota lah, oke. Iya, Innovanya rusak. Paling bagus built-in apa gimana nih? Hah? Built-in apa gimana nih? Built-in. Paling bagus lu datang ke bengkel Toyota. Garansi resmi. Iyalah. Handphone Xiaomi gitu kan rusak nih, misalnya baterainya gelembung nih kan. Ya jangan datang ke counter biasa itu, hancur. Wah, makin hancur coy. Lagi lo. Iya, langsung ke garansi resminya aja. Iyalah. Nah, itu lu ketika lu rusak tuh bukan berarti lu sakit fisik atau apa ya, tapi kayak mentally. Datanglah ke pencipta lu. Ya sakit itu kan bukan cuma fisik doang, Bre. Yes. Mental, pikiran itu kan juga bisa sakit gitu kan. Datang berdoa, meminta, karena gue nggak mau menyamakan hidup orang ya, tapi
ya kita pribadi udah sama lah, kita udah mengalami kehidupan kita masing-masing. Gua nggak mau bilang siapa yang lebih menderita, siapa yang lebih bahagia, no, karena Everyone has their portion gitu. ya has their own shoe. Yes. Yang Mereka nggak bisa tuh berjalan disama-samain. melalui ya sepatunya masing-masing. Iya. Dan prosesnya nggak bisa lo sama-samain. Maksud gue gini, kebanyakan orang tuh kan, nih sekali lagi ya, gue ngangkatin itu kayak ini tuh refleksi masyarakat kita gitu, bre. Kebanyakan orang FOMO itu kan karena ngeliatin anjing dia udah jauh banget larinya, gue masih gini-gini aja anjing. Iya. Ngapain lu banding-bandingin, goblok? Hidup dia, hidup dia. Yes, lu kalau mau Jangan lu bandingin sama-sama diri ya. lu ya dengan diri lu di masa lalu. Bener. Karena porsi lu sendiri, lu kan udah punya bagian lu sendiri. Bener. Ini dari sudut pandang kita sebagai sesama manusia ya. Jangan lu banding-banding, anjing dia udah lari jauh begini, dia udah begini, jabatannya udah ini, gue masih gini-gini aja. Ya beda lah, nggak bisa lu sama-samain. Nah tapi kebanyakan orang itu kan stres karena hal itu, gitu loh. Kenapa lu harus membanding-bandingin hidup lu gitu? Nah pada akhirnya dari kisah hidupnya Freddie Mercury, di dalam liriknya ini juga, di endingnya, di dalam outro liriknya sendiri, dia mengatakan, ini sama seperti yang dia ulang di awal sih, nothing really matters. Anyone can see, nothing really matters, bre. Nggak ada di dunia ini tuh, nggak Ya ada yang bener-bener penting gitu ya. penting. Kayaknya apa yang paling penting di dunia ini? Nggak ada, coy. Apa yang dikejar sama dia? Harta, tahta, wanita. Semuanya nggak ada artinya. Ujung-ujungnya kok gue bakal mati, kan kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih. Dan bahkan even hidup gua yang gua ngerasa gua sesengsara ini pun nggak ada artinya. Toh angin tetap bertiup. Gitu coy. At the end of the day ya. At the end of the day, baik Salomo, Freddie Mercury, they talk about nothing really matters. Yes. Karena at the end of the day, harta, tahta, wanita tidak bisa mengisi kekosongan dalam hati lo. Yes. Makanya kalau dalam hal ajaran Kristus gitu ya, yang diajarkan the only thing, person or something yang bisa mengisi kekosongan itu Jesus. Setuju gua. Jesus. Nah gua ada satu ayat tambahan nih. Nah ini menyangkut kepada juga kefomoan kita, yang dimana ya kalau kita melihat dari gaya hidupnya si Freddie Mercury, pasti kan dia juga ada banding-bandingin ke orangnya juga, bre. Ya. Kok hidup lu enak sih, gue kayak gini. Maksudnya kalau dia mau ngomong dari sisi kenapa sih gue LGBT, lu bisa normal kayak gitu, gue pengen deh tukeran sama lu, kan kayak gitu, bre. Iya. Kayak banding-bandingin gitu. Maksud gue itu adalah perbuatan bodoh gitu loh. Maksudnya yang sebenarnya itu juga sering kita lakukan pastinya gitu, bahkan di keseharian kita gitu. Nah ini ada satu ayat nih yang bakal ngingetin kita semua tuh, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11, 911. Wow. Yeah. Our 911 ya. Our 911. Kalian juga bisa baca di situ, dikatakan bahwa lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia saja, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Wow. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi lu jangan ngerasa bahwa lu buat memenangkan suatu perlombaan lari, lu harus cepet, belum tentu, coy. Ya. Di situ ada teknik, di situ ada apa segala macam. Artinya di sini tuh semuanya itu ada waktunya. Lu ada di bawah, lu ada di tengah, lu ada di atas. Jalanin aja, coy. Yes. Woo. Gila. At the end, nothing really matters karena semua ada waktunya. Sesuai kata Freddie Mercury. Konspirasi ngopi. Seruput lu kopinya.